Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan bahas bersama-sama tentang materi selanjutnya, yaitu listrik dinamis. Dari katanya dinamis artinya bergerak. Kebalikan dari statis tentunya. Statis itu diam, tak bergerak. Nah, untuk listrik dinamis itu sendiri, secara pengertiannya yaitu listrik yang bergerak atau mengalir, atau yang biasa disebut dengan arus listrik. Dalam listrik dinamis, kita akan mempelajari beberapa materi, yaitu rangkaian listrik, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik sehari-hari, dan energi alternatif dan penghematan energi. Nah, dalam rangkaian listrik, di sini sama-sama kita akan belajar tentang arus listrik, kuat arus listrik, dan beda potensial listrik. Teman-teman, sewaktu materi listrik statis, kita mengenal bahwa benda memiliki muatan positif dan ada benda yang memiliki muatan negatif. Semakin banyak nilai positifnya, maka benda itu memiliki potensial listrik yang tinggi. Sebaliknya, semakin banyak nilai negatifnya atau elektronnya, maka benda itu memiliki potensial listrik yang rendah. Ketika muatan positifnya ini bertambah, maka potensial listriknya semakin tinggi. Sebaliknya juga, ketika elektronnya itu semakin bertambah, maka potensial listrik benda tersebut semakin rendah. Ketika keduanya dihubungkan, maka akan terjadi sebuah aliran atau yang kita sebut dengan nama arus elektron, ya, karena elektron akan berpindah dari potensial listrik yang rendah ke potensial listrik yang tinggi. Seperti itu. Karena itu, bisa kita definisikan bersama-sama bahwa arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat atau karena jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain karena adanya perbedaan muatan untuk arus listrik, ya. Nah, muatan listrik yang mengalir itu dari potensial listrik yang tinggi ke potensial listrik yang rendah, atau dari muatan positif ke muatan negatif. Berbeda dengan elektron, karena elektron, arus elektron itu mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Oke, bisa kita analogikan seperti ini. Sebuah baterai, ya ini katakan sebuah baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif, ya. Nah, ini adalah arah arus listrik dan arus elektron. Secara perbedaannya seperti ini, ya, kita lihat dari gambar. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, ya, dari muatan atau dari potensial listrik yang tinggi ke potensial listrik yang rendah. Oke, kalau untuk arus elektron mengalir dari muatan negatif ke muatan positif atau dari potensial listrik yang rendah ke potensial listrik yang tinggi. Ya, seperti itu perbedaannya. Sekarang kita akan lihat bagaimana listrik itu bisa mengalir karena ada sebuah kekuatan. Nah, kuat arus listrik kita namakan jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar dalam setiap waktunya. Ya, muatan listrik itu, ya kuat arus listrik itu adalah jumlah muatan listrik tentunya yang mengalir dalam satu penghantar dalam setiap waktunya. Atau secara definitif, secara rumus matematis bisa kita tuliskan seperti ini. I sama dengan Q per T. Ya, untuk I sendiri merupakan kuat arus dengan satuannya ampere. Simbolnya kita tuliskan A. Untuk Q adalah muatan listrik. Ya, satuannya coulomb, kita bisa simbolkan dengan C. Dan T, sorry di sini T-nya kecil, ya. T-nya kecil itu adalah waktu dengan simbol S, ya. Oke. Sebentar, kita ganti dulu, ya. Ini T-nya adalah T kecil seharusnya. Ya, T kecil nih. Sorry, T kecil.
Karena asal katanya dari time. Kalau T besar itu kita mengenal apa? Periode ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, bisa juga kita buat rumus seperti tadi ya, itu secara piramida begini. Kalau kita mencari I, maka kita mencari ini, kita tinggal apa? Q membagi Q dengan T. Ya, aduh, salah lagi nih. T-nya harusnya T kecil. Sorry. T kecil. Kenapa jadi T-nya kapital ya? Oke, T-nya T kecil nih. Sorry. Oke, lanjut. Ya, untuk mencari mencari I atau kuat arus, kita bisa membagi Q muatan dengan time-nya, dengan waktunya. Sesuai dengan definisi untuk kuat arus. Oke. Untuk mencari I, ya, mencari I, tinggal sebaliknya, yaitu apa? I dikali, untuk mencari Q, ya, mencari Q, itu adalah I dikali T, atau kuat arus dikali dengan waktu. Oke. Nah, sekarang sebaliknya lagi, kita mencari waktu. Mencari waktu yaitu adalah kecoret. Mencari waktu yaitu jumlah muatan dibagi kuat arusnya. Atau kita bisa juga nih mengganti dengan bilangan ya, menggantinya dengan bilangan. Sebentar. Saya coba untuk ini ya. Gimana ink color-nya? Oke. Nah, boleh nih seperti ini nih, Nak, ya. Kalau saya lebih mudahnya begini bisa. Ini ibaratnya adalah 6. Boleh dong kita pakai angka 6 dan 3 ya. 6 dan serta 2 nih. Kita pinjam angka 632. Kalau mencari 6, kita tinggal apa? Mengkali 3 dengan 2. Ya, di sini kita ibaratkan 6 itu adalah Q. Ya, oke. Kalau mencari 6 ya. Mencari 6 berarti 3 dikali 2. Kalau mencari 3 nih, kita tinggal apa? Membagi 6 dengan 2. Tinggal kita bagi ya. 6-nya dibagi dengan 2. Kalau kita mencari 2 ya, di sini kita tinggal membagi 6 dengan 3 ya, seperti itu. Itu lebih mudah saya pikir ya. Oke. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soal pertama. Dalam sebuah kawat pengantar dialiri arus listrik. Aduh, keseleo saya mengucapkan R. Dengan muatan 450 coulomb dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Nah, saya pernah beritahu kalau mengerjakan soal fisika biar lebih mudah ya, kita buatkan seperti ini. Ya, ada datanya. Diketahui apa yang diketahui di sini 450 coulomb, artinya apa? Muatan. Simbolnya Q. Ya, dalam waktu adalah time. Ya, ingat aja, waktu itu adalah time. Kita tuliskan T, waktunya berapa? 1,5 menit. Nah, karena dia satuannya pakai detik, jadi 1,5 menit ini harus kita ganti ke second atau detik. Oke, yang ditanyakan adalah hitunglah kuat arus listrik. Nah, kuat arus listriknya itu adalah I. Untuk mencari I, sesuai dengan rumus matematis tadi, adalah membagi muatan dengan waktu. Atau kuat arus itu adalah jumlah muatan listrik per satuan waktu. Tinggal kita masukkan 450 dibagi 90. Sama dengan berapa, Nak? 5. Oke, jadi kuat arus listrik adalah 1,5 ampere. Soal yang kedua. Oke, perhatikan. Arus listrik 0,75 ampere mengalir dalam filamen bohlam ya, dalam bohlam listrik selama kurang lebih 10 menit. Selama 10 menit ya, bukan kurang lebih, selama 10 menit. Hitunglah muatan listrik yang mengalir dalam bohlam listrik tersebut. Apa?
Oke, muatan listrik. Seperti tadi ya, diketahui arus listriknya adalah 0,75 ampere dalam waktu 10 menit. Ya, kita jadikan menjadi sekon. Ada berapa? 660 dikali 10 ya. Ditanyakan adalah muatan listrik atau Q. Secara matematis, untuk I sama dengan Q per T ya. Berarti kalau seperti ini ya, kita rumuskan yang tadi. Berarti untuk mencari Q sama dengan I, coba lihat. I sama dengan Q per T. Nah, sekarang kita mencari apa? Mencari ini. Tadi saya bilang ini ibaratkan saja dengan 6. Dengan 6. Ini dengan 3 ibaratnya. Ini dengan 2. Nah, untuk mencari ini nih, Q, berarti kita tinggal apa? Mengkali ya. Mengkali I dengan T. Berarti Q sama dengan apa? I dikali T. I atau kuat arus dikali dengan waktu. Oke. Tinggal kita tuliskan deh ya. 0,75 dikali 600. Hasilnya adalah 400. Jadi muatan listrik di dalam filamen bohlam yang mengalir selama 10 menit itu adalah 450 coulomb. Oke, that's all. Sekarang kalian coba sendiri ya untuk latihan soal ini. Silakan dituliskan dan kalian kerjakan. Oke. Ya. Sudah dituliskan? Muatan listrik dalam sebuah kawat listrik mengalir sebesar 180 coulomb selama 1 menit. Hitunglah besarnya arus listrik yang mengalir dalam kawat tersebut. Kedua, kuat arus dalam sebuah rangkaian listrik selama 120 detik adalah... Oke, ini kurang ya. Oke, kita tuliskan. Kuat arusnya adalah 3 ampere. Sorry, 3 ampere. Berapakah besarnya muatan listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Oke, terima kasih ya. Saya tunggu jawabannya. Thank you for your coming in our class. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.